Tapi sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana. Nah, Kabar Eskrim ini menjadi Kapolri. Nah, oleh karena itu maka kami minta agar Presiden memerintahkan Kapolri agar supaya memecat Kapolda. Nah, itulah kemudian saya paham bahwa Komnas HAM hanya formalitas, maka kemudian kita minta kepada penanggung jawab tertinggi negara ini, Presiden, Kepala Negara, Pemerintahan, untuk kemudian meminta apakah Komnas harus melakukan lagi atau dibentuk TGPF. Oke, jadi itu alternatif ya? Ya. Artinya kalaupun Komnas HAM melakukan lagi itu sepenuhnya dengan dukungan negara gitu ya? Ya, betul. Bang Dula yang ketiga ya? Ya. Kurang lebih sama, tapi ini lebih spesifik. Ya. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri. Luar biasa ini, pelanggaran berat sekali berarti. Sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka dan berkeadilan. Ini kok bisa sampai begini? Ya, artinya bahwa kenapa harus ke Presiden? Kan Kapolda Metro Jaya bawahannya Kapolri. pertama seperti yang sudah jelaskan tadi, ya, Kapolri atasannya Kapolda Metro Jaya. Kasus itu Polda Jaya diambil oleh Kabar Eskrim. Ya. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana. Nah, Kabar Eskrim ini menjadi Kapolri. Nah, oleh karena itu maka kami minta agar Presiden memerintahkan Kapolri agar supaya memecat Kapolda. Nah, sebab secara struktural instruktif maka Presiden tidak bisa langsung memecat Kapolda. Karena kenapa adresatnya itu harus ke Presiden? Kapolri saja kan langsung atasan. Kita sudah lihat fakta bahwa waktu beliau jadi Kabar Eskrim, itu tidak ada yang progresnya tidak ada. Bahkan kemudian katakanlah contoh, kalau menurut SOP ada kejadian apa saja, ada polis lain. Ini tidak ada polis lain. Sudah kemudian seharusnya kan polisi mendapatkan barang bukti sebanyak mungkin. Tapi kemudian salah satu barang bukti itu adalah tempat istirahat kilometer 50 itu ditutup. Nah, seharusnya kan dalam ilmu intelijen dan ilmu penyelidikan itu harus. Nah, kemudian ada lagi yang para saksi mata seperti itu ditekan oleh mereka supaya dihapuskan foto-foto yang mereka ambil pada waktu kejadian itu. Nah, dengan demikian maka wajar kalau kami beranggapan bahwa Kabar Eskrim itu tidak serius, tidak politik will untuk menyelesaikan itu. Nah, sehingga kemudian beliau itu jadi Kapolri. Nah, kalau jadi Kapolri berarti padahal mereka pernah Kabar Eskrim dan tidak ngani, berarti Kapolri juga akan seperti itu. Maka kami harus langsung kepada atasan langsungnya, yaitu Presiden. Walaupun sebenarnya kan harus diberikan kesempatan juga Kapolri. Siapa tahu setelah jadi Kapolri agak berbeda. Nanti kita sampaikan juga kepadanya. Karena ya, saudara sekalian, kalau Kabar Eskrim kan masih ada atasannya. Kalau dia kan sudah orang nomor 1 di kepolisian. Tapi kenapa harus diberhentikan ya? Ini kan sebuah kejadian yang luar biasa. Kita tahu bahwa tahun 98 yang pernah diberhentikan adalah Letjen Prabowo. Dan setelah itu kita tidak melihat ada jenderal yang diberhentikan baik di TNI maupun di kepolisian. Jadi berarti kan kejadian luar biasa sekali. Yang pertama karena seperti saya katakan tadi itu, ini termasuk kategori pelanggaran HAM berat karena ada sistematis segala macam. Kedua, ketahuan ketika konferensi pers itu Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa ini senjata rakitan. Jadi itu ketahuan bahwa memang ada perencanaan. Ternyata besoknya diralat bahwa itu senjata asli tapi dirampas. Seperti terbalik. Awalnya bilang senjata asli, besoknya rakitan. Besoknya rakitan. Iya, terbalik. Terbalik. Yang saya ingat saya ya. Tapi kalau misalnya perampasan, itu berarti tidak rakitan kan? Jadi dia bilang senjata Laskar FPI itu adalah senjata asli, bukan rakitan. Waktu yang pertama.
Tapi rupanya diperbaiki oleh jubirnya bahwa itu senjata rakitan. Senjata rakitan. Nah, kalau begitu maka tambah kacau. Ini artinya bahwa kalau begitu kenapa ada perampasan senjata? Kalau perampasan senjata berarti kan bukan rakitan kan? Kalau misalnya seperti itu. Nah, sebabkan tidak ada rakitan itu senjata FPI maksudnya. Iya, tapi kan ada narasi bahwa terjadi perampasan senjata di dalam mobil itu. Enggak, rakitannya itu waktu tembak menembak. Ya. Jadi waktu tembak menembak, FPI dianggap menggunakan senjata, dan senjata itu adalah senjata rakitan. Waktu tembak menembak itu 2 tewas. Nah, teorinya adalah di kilometer 50 kan mereka sudah dilucuti semua, berarti kan senjatanya sudah dirampas, termasuk benda-benda lainnya, senjata tajam, sajam. Nah, ketika di mobil, ketika mereka di mobil, itu mereka, baru terjadi peristiwa rampas senjata. Rampas senjata. Mau rampas senjata di situ. Oke, sekarang kalau misalnya itu sobat era sekalian ya, saya berusaha meluruskan fakta yang saya pahami begitu. Tapi apakah fakta itu memang benar atau tidak, Allahu alam. Tapi itu yang dibaca dari laporan dan lain sebagainya. Katakanlah kejadian seperti yang Anda katakan gitu. Maka pertanyaan saya adalah, ketika tembak menembak dengan senjata rakitan yang 2 orang mati itu, maka sekarang polisi punya barang bukti atau tidak, atau Komnas HAM punya barang bukti atau tidak bahwa mobil polisi itu ada bekas tembakan. Kan harus ada kan barang bukti. Kalau misalnya karena waktu konferensi pertama mereka mengatakan sudah sempat dilepaskan 3 tembakan. Jadi ada kena mobil gitu. Oh, kena mobil. Nah, itu yang saya minta, saya katakan. Harus ada barang bukti kan? Barang bukti. Nah, apakah ketika Komnas HAM mengatakan kepada kami bahwa mereka akan datang ke Polda untuk melihat mobil yang disita itu, ada nggak bekas itu, tembakan itu? Komnas HAM ternyata tidak menyebutkan bahwa ada, tapi ada semacam serempet begitu. Itu menurut Komnas HAM. Nah, tapi kalau serempet kan beda dengan bekas peluru seperti itu. Yang kedua, selongsong peluru, baik yang disebutkan oleh Komnas HAM maupun yang disebutkan oleh Mabes Polri, di situ kan ada tertulis kan produknya pabrik apa, resmi atau tidak, katakanlah Pindad atau apa saja seperti itu. Sekarang pertanyaan saya berikut adalah, Laskar FPI ini dapat peluru itu dari mana? Nah, dari Pindad, dari polisi, atau dari pasar gelap? Nah, dari manapun yang bertanggung jawab siapa? Kan polisi. Nah, katakan kalau Pindad, ya Pindad, berarti Pindad yang dipersoalkan. Kalau misalnya polisi, berarti polisi. Nah, tapi kalau pasar gelap, yang bertanggung jawab pasar gelap adalah polisi. Seperti itu. Tapi konteksnya, kenapa Kapolda Metro Jaya harus dipanis yang luar biasa gitu? Harus sampai diberhentikan? Apa dugaan kesalahan beliau yang menurut Bang Dula memang fatal gitu? Yang pertama kalau Prabowo waktu itu kan karena diduga yang mendalangi penculikan. Perkara itu belum pernah dibuktikan melalui pengadilan, tapi kira-kira kurang lebih mudah-mudahan saya tidak keliru, karena dokumen itu kadang-kadang beda dengan apa yang tersebar ya. Tapi intinya gitu. Nah, Kapolda Metro ini apa? Yang pertama bahwa beliau bertanggung jawab terhadap aparat di bawah yang melaksanakan, kemudian menguntit sampai di di Bogor itu, di Sentul, kemudian di sudah kemudian menguntit sampai ke Cikarang seperti itu. Lantas kemudian terjadi peristiwa tembak menembak, dan kemudian sesudah itu kalau katakanlah yang 2 orang itu betul-betul terjadi bahwa terjadi tembak menembak, tapi yang persoalannya adalah 4 orang ini yang dibawa masuk ke mobil dan kemudian tidak ikut SOP. HRS atau yang lain seperti saya katakan tadi itu diborgol. Kenapa 4 orang tidak diborgol? Nah, ini kesalahan yang mengakibatkan korban nyawa. Sudah itu kemudian data-data atau bekas-bekas barang bukti yang ada itu bukan hanya ditembak, tapi dianiaya. Saya mewawancarai orang tua yang turut memandikan, misalnya si Faiz itu dua lubang peluru di sini, kemudian di mata, kemudian di sini, itu sampai dikuburkan di liang lahat itu masih
mengeluarkan darah. Kemudian kemaluannya bengkak. Kemudian di belakang ini seperti diseret begitu, dan tangan juga begitu. Berarti ini bukan hanya penembakan, tapi ada penganiayaan. Nah, ini yang kenapa kami katakan ini sebagai HAM berat. Nah, penanggung jawabnya adalah Kapolda. Sudah itu yang ketiga, beliau melakukan kebohongan publik. Nah, misalnya pertama mengatakan rakitan, sudah itu kemudian rampas senjata seperti itu. Nah, katakanlah kronologi seperti yang saudara pertama mengatakan senjata asli, lalu kemudian rakitan seperti itu. Nah, lantas kemudian kenapa barang bukti yang saya katakan tadi, apakah polis lain atau kilometer 50 tempat istirahat itu di apa namanya? Dalam teori itu tidak, itu justru sebagai barang bukti, tapi kenapa ditutup seperti itu? Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan bahwa pemberatan. Jadi dalam sistem undang-undang kita itu kan ada yang disebut pemberatan. Nah, beliau bertanggung jawab kemudian melakukan itu pemberatan, sehingga tidak bisa dikenakan hukuman administrasi saja, tapi harus hukumannya tertinggi adalah dipecat. Oke. Administrasi juga tapi dipecat. Kan hukuman itu bisa pidana, bisa administrasi. Nah, yang keempat, ini juga ngeri-ngeri sedap ya, meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. Tapi sebelumnya latar juga Sobat Era sekalian, kalau kita lihat dan juga sudah dibahas di channel Refli Harun, memang hanya ada beberapa anggota DPR saja yang concern soal ini. Yang pernah saya lihat misalnya Fadlizon, Romo Safi'i, kemudian juga Habibur Rahman pernah mengatakan itu dari Gerindra semua. Kemudian dari PKS itu siapa ya? Pernah Hidayat Nur Wahid. Kemudian Beni Kaharman pernah dari Demokrat juga komentar soal ini. Tapi lainnya bahkan komentar yang mendukung. Artinya mendukung aparat kepolisian, kami mendukung kalau memang sesuai dengan protokol, jadi normatif. Saya ingin mengatakan bahwa ketika tim TP3 ini mendesak, meminta DPR untuk membentuk pansus, nggak salah tuh, kayaknya nggak nafsu mereka. Saya bisa paham karena undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, revisi undang-undang KPK, dan undang-undang Cipta Kerja, itu undang-undang yang mengambil wewenang DPR, hak legislasi, hak budgeting, hak kontrol. Misalnya yang sekarang Cipta Kerja atau COVID-19, kan tidak ada APBNP. APBNP itu kewenangan DPR, tapi itu hanya dengan Kepres atau Kepres seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa 3 hak punya mereka dibiarkan dan disetujui saja seperti itu. Hasil survei KPK 2019 tentang Pilpres dan sesudahnya itu ditemukan bahwa untuk menjadi penasihat KPK sampai 2013. Oh, sampai 2013 ya, dari 2005 sampai 2013. Tapi saya masih tetap komunikasi dan kalau ada acara-acara khusus saya diundang. Nah, hasil itu antara lain adalah bahwa untuk menjadi anggota DPR pusat dalam pemilu 2019, kalau dia tokoh minimal 1M. Kalau dia tokoh minimal 1M. Jadi misalnya katakanlah UAS, AGIM, seperti tokoh itu 1M. Kalau bukan tokoh itu minimal 5M, sampai 25M. Nah, pertanyaan adalah ini uang dari mana? Nah, maka kemudian datang para pengusaha. Anda tahu tinggal bersih, terima bersih. Kami yang proses. Lantas apa teh prestasinya? Apa kickback, apa segala macam? 2. Undang-undang dan proyek. Ya, itu analisis abang ya? Tidak, ini hasil survei KPK. Hasil survei KPK. Kita jelas ya? Ya, hasil survei KPK. Adalah survei KPK 2019 seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka wajar saja kalau apakah di kabupaten, kota atau provinsi atau pusat ada proyek-proyek itu buat mereka. Nah,
kasus yang terakhir ini, yang anyar ini adalah bansos. Di dalam PP yang terakhir tentang pengadaan barang dan jasa, di atas 250 juta itu harus ditender. Ini ada 5, sekian triliun untuk anggaran bansos itu. Itu tidak ditender. Main tunjuk-tunjuk aja. Main tunjuk saja. Nah, seperti itu. Berarti itu kan sudah melakukan pelanggaran konstitusi. Tapi itu dibiarkan. Nah, oleh karena itu maka, kenapa? Karena DPR tadi seperti begitu. Yang kedua, 255 anggota DPR itu pebisnis. Maka wajar kalau Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang Cipta Kerja itu mereka sahkan. Nah, sehingga dengan demikian maka menteri juga banyak juga pebisnis. Itu ya, apalagi DPR atau pebisnis. Itulah sebabnya maka wajar saja kalau reaksi anggota DPR mayoritas seperti sekarang itu. Tapi bagi saya dan teman-teman, kalau ini dibiarkan, ini presiden buruk. Bahwa kita ingatkan DPR itu Anda bukan lagi anggota partai, Anda ada wakil rakyat, menggunakan hak Anda dalam konteks ini, hak kontrol terhadap peristiwa pembunuhan 6 orang itu. Nah, itu yang kenapa kita tujuan kepada DPR. Jadi walaupun pesimis tetap diajukan tetap ya, kasus pembakaran Nabi Ibrahim. Burung pipit datang mengembuskan air. Diledekin sama cicak, hei burung pipit, mulut kamu kecil, bagaimana air itu kamu bisa membunuh api unggun? Betul. Dia bilang, saya tidak mau ditanya oleh Allah menyaksikan satu kemungkaran, saya diam saja, inilah ikhtiar saya. Jadi itulah yang kami lakukan menembus. Meskipun kalau itu sudah sulit ini dibantah, sudah benar-benar vertikal. Jadi kita hanya berproses. Allah yang hasilnya diserahkan. Saya tidak mau anak cucu saya nanti ini bapak saya mantan penasihat KPK, kok ada yang begini diam aja seperti itu. Saya tidak mau begitu, nanti anak cucu saya ini channel Refli Harun itu juga begitu, berikhtiar Jadi Bang Dullah bukan ingin memperkeruh suasana, tapi selalu kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran gitu. Nah, ini kan bagaimana mungkin kita minta mereka melakukan penyelidikan sementara proses di dalam negeri saja belum dimulai pengadilannya.